Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cibogo, yang saya hormati Bapak Parwakase, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Cibogo ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu, Bapak Guru yang berbahagia, saya hari ini akan membagikan aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 9 modul 1.4A9 tentang penerapan dan pemahaman budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tentunya bertanggung jawab. Itu adalah arti dari budaya positif itu sendiri. Konsep inti dari budaya positif antara lain, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah ini. Yang pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka, pembelajaran paradigma baru, itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat dimensi profil Pancasila, Ibu Bapak? Iya, apa aja ya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Lima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ini adalah komponen elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu harus berpusat pada peserta didik, ya, atau student center learning, bukan berpusat pada guru, ya. Yang mana setiap siswa itu dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi dalam pembelajaran ini itu siswa itu dikasih proyek ataupun dan sebagainya. Jadi kita dalam pembelajaran kita tidak selalu memberikan materi sampai full selesai pembelajaran, tapi peserta didik dikasih sebuah proyek atau penelitian dan sebagainya, dan kita hanya sebagai fasilitator saja, Ibu. Kita menuntun. Kemudian di sini ada disiplin positif. Apa yang ada di benak Ibu Bapak tentang disiplin positif itu? Disiplin positif itu seperti peraturan, mungkin ya, Ibu Bapak ya. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ya, atau hukuman. Tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku siswa yang tentunya lebih baik lagi. Nah, budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Cibogo ini, biasa kita melaksanakan upacara bendera bersama peserta didik. Kemudian peserta didik pembiasaan literasi setiap hari, ya. Kemudian sholat duha bersama-sama yang biasa dilaksanakan setiap hari Jumat, ini sudah aktif. Terus sholat duhur berjamaah. Selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Terus dari Aibo Primarius itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Kemudian keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan dalam suatu organisasi. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya apa, Ibu Bapak? Nah, contohnya tentunya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Itu contoh dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya rasa ingin diterima, dicintai, berbagi, ataupun bekerja sama. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Contohnya kekuasaan. Ketika seseorang itu ingin didengar, kepingin diakui, kepingin dianggap, kepingin berprestasi, kepingin jadi pemimpin yang tentunya pemimpin yang berkompeten. Nah, itu kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan contohnya mandiri, memiliki pilihan, dan mengeksplorasi hal-hal yang baru. Yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Contohnya kepingin bermain, gembira, kepingin yang humor tentunya, ya, tertawa, dapat dipenuhi dengan guruan-guruan. Intinya yang senang-senang saja, ya. Ada nih kebutuhan dasar manusia. Peserta didik paling senang yang ini kesenangan dan kebebasan, ya, peserta didik. Terus selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa saja ini motivasi eksternal? Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai apa yang mereka percaya. Sebaiknya kita itu meminimalisir motivasi eksternal, meminimalisir eksternal pada diri murid. Terus selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah,
Ini ada posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah kepada murid. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi kita itu menjadi guru kira-kira yang mana? Mungkin ibu bapak yang paham dengan diri kalian sendiri. Nah, kita sebaiknya itu menjadi posisi guru yang berposisi yang manajer. Baik, untuk selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol yang ada di guru. Nah, ini ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Motivasi, nah identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Selanjutnya ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Nah, yang tadi ya 5 posisi kontrol guru itu ada posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Guru berbuat di posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini posisi penghukum. Guru berbuat. Pada posisi pembuat orang merasa bersalah, nah, gurunya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, itu serasa membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat sebagai teman, nah kata-katanya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini apa? Sebagai teman. Selanjutnya, guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Dan ini paling bagus ya. Posisi guru sebagai manajer saat guru berbuat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini lebih baik. Jadi ini yang paling baik ya, posisi sebagai manajer saat guru berbuat. Selanjutnya, guru berkata. Guru berkata, di posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum ataupun dan sebagainya ya, saya akan. Pada posisi pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu nak. Jadi anak itu merasa bersalah pisan karena sudah mengecewakan ibu dengan kata-kata seperti ini. Kemudian pada posisi teman, lakukan untuk bapak atau ibu nak, ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi sebagai teman. Pada posisi pemantau, guru berkata, apa peraturannya? Ini pemantau. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan, nak? Apa yang terjadi dari sekarang? Ini posisi guru berkata sebagai pemantau. Kemudian guru berkata di kontrol diri sebagai manajer. Jadi identitas di sini berhasil. Apa yang kita yakini, nak? Terus, apa kamu meyakini hal tersebut? Terus, kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Nah, ini ya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa
tentang dirimu. Nah, ini sudah mulai lebih baik dari keempat posisi kontrol ini. Ini guru berkata. Dan selanjutnya ini hasilnya. Di motivasi ini hasilnya. Di posisi guru sebagai penghukum, yaitu memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi kalau guru sudah menghukum anak, kebanyakan anak tersebut itu akan dendam terhadap siapa yang menghukumnya. Bisa dendam pribadi ataupun bisa memberontak. Anak tersebut mungkin di sekolahnya jadi pemberontak, dianya ingin kabur-kaburan saat pelajaran yang tadi menghukum. Jadi diusahakan ibu bapak jangan ada di posisi penghukum saat menangani anak. Nah, ini ada posisi penghukum adalah jalan terakhir kalau seandainya di posisi manajer ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi anak itu tidak bisa tidak bisa mencerna, tidak bisa melakukannya ya. Jadi terakhir adalah kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi ini jalan terakhir. Tapi diusahakan jangan ada di posisi penghukum. Kita ada di posisi manajer, ini yang paling bagus. Karena di posisi penghukum itu anaknya itu nanti akan jadi pendendam, memberontak atau menyalahkan orang lain. Itu posisinya. Terus yang selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Hasilnya itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong ya. Jadi anak tersebut kalau misalnya kita identifikasi anak tersebut kemungkinan berbohong. Misalkan kita nanya ke anak tersebut dengan nada membuat orang bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu nak. Nah, nanti anak tersebut akan menyangkalnya atau berbohong. Misalkan ngambil barang milik temannya, kita identifikasi pakai ini, nanti anaknya itu akan bohong. Selanjutnya hasil pada posisi sebagai teman yaitu akan ketergantungan. Jadi ini juga nggak baik juga kalau misalnya kita menangani peserta didik sebagai teman. Jadi peserta didik itu nanti akan ketergantungan ke kita. Karena kita mungkin baik seperti teman muridnya gitu. Jadi murid itu akan ketergantungan sekali kepada gurunya. Untuk selanjutnya, ini posisi guru sebagai pemantau. Nah, hasilnya seperti apa? Ini akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau diawasi akan menyesuaikan. Kalau nggak diawasi, masa bodoh gitu anaknya. Jadi lihat diawasi apa enggak sama gurunya. Nah, kalau nggak diawasi, udah kayak gitu lagi. Jadi nggak bagus juga ya guru sebagai posisi pemantau ini. Dan selanjutnya ini ada posisi guru sebagai manajer kontrol ini, hasilnya seperti apa? Nah, ini akan menguatkan watak dan karakter siswa. Nah, ya, jadi karakter siswa nanti akan tergali sendiri. Jadi anaknya itu akan mungkin bertanggung jawab apa yang diperbuatnya. Jadi anak tersebut itu mencari solusinya dari permasalahan yang sudah pernah dibuatnya. Misalkan datang terlambat ke sekolahan, kenapa datang terlambat ke sekolah nak? Nah, kita tanya, ini bangunnya kesiangan. Nah, terus untuk memperbaikinya bagaimana? Iya Bu, besok saya tidak akan bangun kesiangan, saya akan memasang beker. Nah, jadi anak tersebut sudah
dia mencari jalannya sendiri, mencari solusinya sendiri. Jadi ini ada 5 posisi kontrol yang ada di BUM. Jadi ada posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajernya. Ini untuk menanganinya kita lebih baik dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Baik Ibu Bapak, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh 5 posisi kontrol guru. Berikut videonya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posesi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Bapak, itu adalah contoh-contoh posisi kontrol guru dari posisi kontrol penghukum, posisi kontrol merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru untuk menangani siswa yang bermasalah itu kita lebih baik ada di posisi manajer. Oh ya, di sini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan tugas. Sebenarnya banyak sekali kasusnya ya Ibu Bapak, tapi saya sampelkan satu kasus saja tentang siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Biasanya nadanya seperti apa? Nah, mungkin di kelas, nah posisi guru sebagai penghukum, murid berdiri di depan kelas selama 10 menit kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali, Nak, kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan ibu. Jadi murid itu merasa bersalah. Oh iya, gitu. Terus yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ayo kerjakan tugasnya, Nak. Jadi seperti teman kita ke murid. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tahu konsekuensinya, Nak. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau.
Untuk yang selanjutnya adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, ini yang paling bagus ya, melalui segitiga resolusi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, nak? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini sudah lembut lagi ya. Nah, di sini misalkan ada kasus nih ya. Posisi kontrol seperti apakah aku? Nah, misalkan ada seperti ini, pernyataan, aku kecewa sekali dengan kamu, nak. Kira-kira posisi kontrol seperti apa? Oke, merasa bersalah. Iya. Jadi anak merasa bersalah. Ini selanjutnya, posisi kontrol seperti apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, nak? Kira-kira posisi kontrol seperti apa ini? Oke, manajer. Iya. Nah, selanjutnya ini, ayolah lakukan demi ibu, nak. Kira-kira apa? Sebagai teman. Iya, posisi guru sebagai teman. Satu lagi. Penghukum. Wah, pasti ya. Guru olahraga. Lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Karena kamu terlambat hadir. Ya, ini posisi guru sebagai penghukum. Berarti ibu bapak sudah paham ya hari ini. Insyaallah ya. Untuk selanjutnya ada kesepakatan kelas. Mengapa sih perlu adanya kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang berpendapat, kenapa kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan mungkin ya terlalu ekstrim. Untuk itu kalau kesepakatan ada kita menuntut anak. Kalau itu kan kesepakatan mereka, jadi kerjasamanya ada mungkin. Iya, terima kasih Bu Nunung. Iya, itu ya, sudah diwakilkan jawaban dari Bu Nunung. Kesepakatan kelas itu kesepakatan kita bersama, kerjasama. Jadi didiskusikan antara murid dengan guru itu, misalnya emang semacam peraturan gitu, tapi si peraturan itu didiskusikan dulu dengan anaknya. Iya. Mengapa gitu kan? Iya. Karena kalau menurut saya, kalau kesepakatan itu disepakati oleh dua pihak, dan kalau peraturan itu salah satu pihak yang membuat peraturan itu sendiri. Iya, sepakat. Nah, kalau peraturan tadi sudah ada peraturannya ya, yang harus kita salah satu pihak yang membuat tanpa ada yang tahu dulu ya, tapi sudah ada peraturan. Kalau kesepakatan berarti kita kesepakatan bersama. Iya. Mengapa sih perlu dibuat? Perlu, karena kan kalau kesepakatan itu anak dan gurunya itu sendiri, anak kan ikut buat juga itu kesepakatan. Makanya dia akan ingat gitu. Beda kalau dengan bikin peraturan gurunya sendiri. Iya, terima kasih. Ada yang berpendapat lagi? Untuk pengingat. Iya, untuk pengingat antara siswa dengan guru. Iya, terima kasih ya. Itu sebagai pengingat juga ya. Terus agar mungkin pembelajarannya itu menyenangkan, agar anak-anak itu juga disiplin mungkin ya. Ya, bisa. Karena sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini pembentukan kesepakatan kelas itu bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif ya, bukan negatif. Jadi bukan misalnya kesepakatan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan kesepakatan kelas, tapi dibuat positif. Berarti gimana?
Ya, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu kalau kesepakatan kelas. Jadi bukan tidak boleh. Nah, terus ada lagi tidak boleh masuk terlambat. Berarti kesepakatan kelasnya apa? Yang positif. Datang lebih awal. Iya, datang lebih awal. Datang tepat waktu. Mungkin seperti itu ya. Atau gini, dilarang mencontek. Berarti kesempatan ke kelasnya apa? Jujur. Ya, jujur ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi nanti kalau bikin kesepakatan kelas, jangan ada kata-kata negatif yang tidak boleh, tapi kalimatnya itu positif semua. Iya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi bikin kesepakatan kelas itu harus sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua itu harus dilibatkan. Terus kalau sudah selesai, kita semua misalkan siswanya itu tanda tangan. Berarti kesepakatan kita bersama. Ini ada tanda tangannya seperti itu kalau sudah dibuat. Oke, untuk selanjutnya ini ada tolak ukur keberhasilan kesepakatan kelas. Siswa termotivasi untuk melaksanakan keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang tentunya menyenangkan. Yang ketiga, terwujudnya suasana kelas dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman karena berusaha menerapkan budaya positif. Nah, di sini saya membuat kesepakatan kelas di kelas 8F. Ini contohnya seperti ini. Ya, hadir di sekolah tepat waktu. Ya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas, menciptakan kelas yang aman dan nyaman, menggunakan ponsel saat dibutuhkan dalam pembelajaran. Jadi saat membuat kesepakatan kelas juga jangan terlalu banyak. Sedikit saja Ibu Bapak, biar menyerap ke anak-anak, terus gampang terus dilaksanakan seperti itu. Seperti ini tadi ya, contoh hadir di sekolah tepat waktu. Baik, untuk selanjutnya adalah ada segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan agar murid itu bisa mandiri, disiplin, dan tentunya murid itu bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Ini saat menstabilkan identitas. Kemudian di nomor 2 itu ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nak. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai keyakinan apa yang pernah disepakati kita bersama untuk menanyakan tentang keyakinan. Baik Bapak, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah pada peserta didik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Baik, kami akan bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi awalnya itu anak dari yang gagal atau punya banyak permasalahan atau banyak salah, itu nanti anak tersebut akan menjadi anak yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, ini banyak sekali ya ibu bapak di sekolah kita, anak-anak yang melanggar itu sebenarnya sedang mencari perhatian kita. Apakah kita itu memperhatikan anak tersebut? Jangan kita langsung menghakimi atau memvonis terhadap anak tersebut yang punya masalah. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturannya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita jangan mengkritik dia ataupun jangan menghakimi anak tersebut yang bermasalah. Kalau kita ingin ia menjadi yang reflektif, kreatif, mandiri, tentunya berinovatif, maka kita itu harus meyakinkan si anak tersebut. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara-cara kalimat seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Nah, ini kalau seandainya anak itu setelah berbuat salah, nah kita dalam menstabilkan identitas itu, kita bisa mengatakan dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu wajar, nak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah merasa bersalah. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nak. Kita bisa mengucapkan seperti itu, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian pernyataan lagi, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi atau ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ibu akan mencari solusinya. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Terus, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu ya, kita bisa menyatakan kalimat-kalimat ini kepada peserta didik yang sedang dalam permasalahan. Jadi kita jangan menjudge lah, kita jangan menjudge anak tersebut. Gitu. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah itu? Sebagai seorang guru yang memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kita memang harus memperhatikan anak-anak, semua anak didik kita harus perhatikan satu persatu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi ini mungkin akan asing ya. Tapi kalau udah terbiasa, enggak. Contoh pernyataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kepada anak tersebut, kalau seandainya anak tersebut berantem di kelasnya, nah
Yang satunya mungkin anak tersebut tidak terima, mau menonjok ataupun dan sebagainya, tapi dia menahan diri supaya dia tidak ikut misalkan pembulian begitu, tidak ikut menonjok ataupun dan sebagainya. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, nak. Nah, tapi anak tersebut enggak melakukan yang lebih buruk. Terus pernyataan selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saat ada masalah dengan temannya, teman di kelasnya ataupun teman di lain kelasnya, nah saat dipanggil dalam validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukan seperti itu. Terus untuk selanjutnya, kamu patut bangga, nak, pada dirimu sendiri. Karena apa? Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh pertanyaannya. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, nak. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi bisa dipertahankan sikap yang tadi anak itu lakukan, tapi kamu harus bisa menambahkan sikap yang baru, intinya yang positif. Untuk selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, ini validasinya ya, menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang pertama pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, nak? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal seperti apa? Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pasti anak tersebut nanti akan mikir, merenungkan pada diri sendiri. Saat ketiga tahapan tersebut kita laksanakan, ya, kita lakukan, anak akan mencari solusinya sendiri. Anak akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ini juga untuk melatih pendewasaan anak juga. Berikut adalah contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Contoh yang saya ambil, ini anak datang terlambat setelah istirahat. Jadi anak itu masuk telat karena mungkin asik ngobrol sama temannya atau mungkin masih ada di kantin ataupun tidak mendengarkan dan ini telat saat jam masuk mulai setelah istirahat. Kemudian di kasus kedua saya membuat contoh kasus tentang anak yang membuang sampah sembarangan. Baik ibu bapak, berikut videonya. Mari kita simak bersama-sama. Waalaikumsalam. Ini silakan masuk, Pak. Dengan siapa? Apakah kamu tahu kenapa dipanggil ruangan ibu? Tadi apa
saja kamu sakit kan Kak? Coba cerita sama ibu. Tadi sudah ibu bisa mengerti perasaan kamu nak. Ini harus kamu mau kita berbisa sama ibu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Dulu ibu juga pernah mengalami kesalahan seperti itu. Ibu sendiri tidak mau mencari mana yang benar dan mana yang salah. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Tadi kamu tenang masuk kelas kenapa? Kira-kira hal yang kamu lakukan itu menurut kamu itu tindakan benar atau salah? Apakah kamu masih ingat nak tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita berdua bersama-sama sebelum kegiatan pembelajaran ini? Baiklah nak, menurut kamu keyakinan kelas mana yang harus ditegakkan? Apakah kamu mau? Ini sedang menanyakan keyakinan kelas. Baiklah Mas, yang ibu harapkan kamu kedepannya akan lebih baik lagi ya. Karena kamu harus kelas dan lebih disiplin. Sama-sama. Silakan kamu bisa kembali mengikuti pembelajaran selanjutnya. Waalaikumsalam. Ini kasus yang pertama ya Ibu Bapak. Jadi anak datang terlambat saat jam pelajaran sudah mulai. Berikut ini adalah contoh kasus yang kedua. Anak membuang sampah sembarangan. Bunga, sini nak. Apa yang sudah kamu lakukan tadi Kak? Ibu selalu bilang kamu berbicara begitu sangat penting. Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Ibu pernah membuang sampah sembarangan. Tapi di sini ibu tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah. Boleh diceritakan kenapa tadi kamu membuang sampah sembarangan? Ini sedang validasi tindakan ya Bapak. Apakah kamu masih dapat yang salah dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat? Baiklah Mak, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu pilih? Baiklah Mak, apakah kamu mau berbalik kesalahan membuang sampah sembarangan ini? Baiklah Mak, ibu harapkan kamu sudah aman menjaga lingkungan sekolah kita tetap bersih dan selalu membuang sampah ke tempat sampah. Dan silakan kamu menyambutkan kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya, itu contoh dua kasus yang saya buat sampel di SMP Negeri 1 Cibogor ini. Ya, untuk selanjutnya Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah Ibu sampaikan tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ketika di dalam kelas ada kesepakatan kelas dan suatu murid tetap melaksanakan kesalahan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu saat ngasih hukumankah atau harus dengan perbuatan merasa bersalah yang harus dikerjakan, yang kita berikan ketika anak itu tetap melakukan kesalahan dalam melaksanakan kesepakatan kelas. Terima kasih. ya. Baik, terima kasih Bu Tati yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini sangat menarik sekali ya Ibu Bapak. Ketika ada anak
walaupun sudah dibuatkan kesepakatan kelas, nah apakah di posisi guru itu langsung gimana tadi Bu? langsung memberikan hukuman atau membuat merasa bersalah. Ya, langsung memberikan hukuman atau merasa anak itu bersalah. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Katib. Jadi kalau seandainya anak tersebut masih tetap bersalah, nah kita dekatkan dulu anak tersebut. Kita dekatkan, kita ngobrol, mungkin 4 mata dulu dengan anak tersebut. Nah, kita tanyakan, kenapa kamu berbuat seperti itu, nak? Nah, kita jangan langsung memvonis ataupun menghukumnya. Jadi mungkin anak tersebut itu melakukan kesalahan itu mungkin kepengen diperhatikan sama gurunya, ataukah kepengen yang intinya ingin diperhatikan atau pokoknya ingin mendapatkan perhatian dari guru dan siswa-siswa atau teman-temannya. Jadi kita ke siswanya itu kita panggil siswa tersebut, kita tanyakan. Jadi kita langsung ke manajer, Ibu, ya. Kita langsung ke manajer aja. Jangan langsung ke hukum ataupun merasa bersalah. Jadi kalau merasa bersalah, jadi nanti anaknya itu akan minder. Kalau misalkan kita langsung dengan cara merasa bersalah, anak itu pasti akan minder, malu, ataupun berbohong juga bisa. Jadi kita langsung di posisi manajer itu yang paling baik. Kita tanyakan ini akar masalahnya seperti apa. Nah, terus kita juga mungkin menanyakan, ibu juga dulu pernah mengalami seperti itu. Ibu juga pernah berbuat salah sama seperti kamu, nak. Nah, mungkin seperti itu biar anaknya itu tidak merasa minder ataupun merasa bersalah. Nah, kemudian kalau setelah itu, nah di sini ada 3 posisi kontrol ya, Ibu. Nah, ini ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemudian anak tersebut kita tanyakan, kalau sudah menstabilkan identitas dengan cara ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Nah, kemudian kita tanyakan validasi tindakan yang salahnya. Nah, kesalahannya apa? Kemudian kita tanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati. Kita tanyakan kembali untuk mereview kembali agar anak tersebut ingat kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi mungkin setelah kita ngobrol dengan anak tersebut pasti akan akan mencari solusinya sendiri. Tanpa harus kita minta, solusi anak itu akan muncul sendiri. Oh, berarti saya akan seperti ini, Bu. Tahu yang mana yang salah dan mana yang betul. Nah, mungkin seperti itu, Bu Tati, jawabannya. Bagaimana? Makasih. Iya. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, silakan Bu. Kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai kesepakatan kelas. Nah, kan tadi ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang harus datang tepat waktu dan sebagainya, dan harus mengikuti semua kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh kelas tersebut. Nah, bagaimana jika ada salah satu siswa yang tidak masuk lalu tidak mengetahui kesepakatan kelas yang telah dibuat, lalu dia misalnya melanggar salah satu kesepakatan kelas yang telah dibuat, misalnya kayak seperti datangnya mungkin terlambat 5 menit atau membuang sampah. Nah, bagaimana cara memberitahukan ke anak tersebut gitu, Bu?
sedangkan anak tersebut tidak mengetahui mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuatnya. Seperti itu, gitu Bu. Gimana tuh Bu solusinya itu? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Rosi, pertanyaannya yang sangat menarik sekali ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rosi. Tadi ditanyakan jika anak tersebut tidak mengetahui ada kesepakatan kelas karena mungkin anak tersebut tidak masuk sekolah. Iya. Nah, terus ternyata anak tersebut melanggar, itu ya Bu Rosi ya. Ya, betul. Ya. Oke, saya akan menjawab. Jadi kalau seandainya anak tersebut tidak tahu, mungkin, anak tersebut mungkin bertanya dulu, ya, bertanya dulu ke teman-temannya tentang kesepakatan kelas. Jadi saat misalkan hari ini kita sudah bikin kesepakatan kelas, ini langsung ditempel, Bu, ditempel di tembok. Nah, ditempel di tembok atas kesepakatan yang sudah dibuatnya, ditempel di tembok. Terus waktu kemarin ada tanda tangan ya, ini ada tanda tangannya bahwa kesepakatan kelas itu telah disetujui. Kalau seandainya ada anak tersebut tidak tahu, nah berarti temannya langsung menunjukkan ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat waktu anak tersebut tidak masuk. Nah, berarti harus mengikuti aturan. Nah, tetap mengikuti aturannya karena masih di wilayah satu kelas itu atau di satu sekolahan itu. Terus kalau seandainya melanggar, nah bagaimana? Nah, kalau misalkan membuang sampah sembarangan, nah tadi sudah saya sudah demonstrasikan tentang membuang sampah sembarangan. Kita menggunakan 3 validasi ya dari kesepakatan kelas itu. Ya, dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Nah, Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Apa budaya positif yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Cibubur? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Nunung ya. Budaya positif di sekolah kita tentunya kita sudah melaksanakan, tapi mungkin kita nggak terlalu sadar. Yang pertama itu kita biasa kepeserta didik pagi-pagi itu melaksanakan pembiasaan ya. Hari Senin upacara ya, upacara. Terus pembiasaan setiap pagi. Contohnya pembiasaan literasi. Ya. Terus setiap hari ya sholat duha. Gitu. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu sholat duha ya, pembiasaannya. Terus setiap hari juga sholat duhur, kita biasanya berjamaah. Ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke. Baik, ini penutup saya. Refleksi dalam penerapan program disiplin positif, seorang guru yang ada di posisi manajer akan dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini refleksi begini. Ya, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah, ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.